kami solid untuk mendukung ketua kami yang sah dalam arti hasil musdalub. Partai Hanura khususnya di DKI Jakarta, kami sangat tidak berpengaruh dengan masalah Pak Wiranto mau pindah partai dan nanti akan berpengaruh di suara partai khususnya di DKI Jakarta. Tidak pengaruh. Jadi ini era 5.0 ya kan. Menang pemilu pun sudah saatnya kita dengan cara-cara yang modern. Setiap riset kita harus pakai tetap multi-stage random sampling dalam konteks berjenjang. Dalam konteks pemilu di Indonesia menerapkan sistem terbuka, tapi ini nanti berpotensi energinya terbentuk. Provinsi kabupatennya terbuka, sudah ada pembahasan di sana. Nah kayak gitu itu penting. Yang ketiga penting memahami bagaimana sistem penghitungan sampling itu sendiri. Sudah, ketika sudah memahami ini Pak, kita tidak perlu teori yang sangat sangat elit, karena tidak ada teori yang ibaratnya langsung pasti diterapkan terus menang, nggak ada. Pemilu Indonesia adalah pemilu dengan sistem popularitas, karena anggap saja ini 2019 Pak ya, pemilunya terbuka, kompetisi caleg semuanya tidak ditentukan secara nomor urut partai, karena yang nomor urut cakup pasti jadi atau tertutup nanti. Nah, dari pencalonan yang sudah ada ini Pak, yang perlu kita pahami adalah karena pemilu kita sistemnya adalah populer ya kan, siapa yang populer kemudian dia punya kapital ya kan, terus kemudian dia jadi, makanya terpaksa kualitas kita di legislasi, makanya kualitasnya jadi agak turun. Karena apa? Kadang yang populer tadi tidak expert, apalagi dia dimasukkan di komisi 1 yang dia sebenarnya ahlinya di komisi 2. Dan untuk memenuhi komisi 1 sampai 11 di DPR RI, kadang di partai tidak ada yang bidangnya di situ. Makanya kenapa saya yakin Pak Oso dan 8 partai kemarin itu kan mengusung pemilihan terbuka, supaya apa? Semua orang bisa menjadi calon dulu, nggak ada nomor urut, nggak mau terkenal atau tidak, punya uang tetap berkompetisi bebas. Tapi ini sistem ini lebih adil, maksud saya begitu. Makanya semuanya hanya diukur dengan kinerja dan cara menang, makanya harus berbeda. Jangan caranya sama. Semua orang Pak, kalau soal teori caranya sama semuanya. Mereka pakai survei, habis itu bikin branding di mana, di Facebook, di Twitter, di IG ya. Ya orang tahu pemilu di Indonesia itu adalah sistemnya adalah matematika Pak, realita di lapangan, jomplang jauh dari apa yang direncanakan dalam bentuk survei, apa yang dilakukan dalam bentuk bikin branding dan sebagainya. Dia nggak nyoblos kemudian. Dan inilah terjadi juga di semua usia. Makanya partisipasi pemilih kita 70%. Itu lebih bagus Pak, sebenarnya bisa 60% kemarin Pak. Gitu. Artinya gini, kita fokus kalau bicara pemilu, saya merekomendasikan jangan kita berpikir berat di sebuah teori. Teori dalam pemenangan itu adalah teori bagaimana, ambil saja teorinya Sun Tzu itulah, ya kan? Udah jelas, ya kan? Jadi mana daerah lawan, mana daerah basis, mana daerah pertarungan, ya kan? Kalau ini daerah basis, sekarang dulu. Pertanyaannya, kita tahu basis tapi nggak tahu basismu di mana, itu loh kadang. Nah ini kan sulit Pak, makanya kenapa implementatif pemilu di Indonesia itu sifatnya memang implementatif sangat harus ngerti teritorial. Kalau dia nggak bisa main, itu terorismenya salah Pak. Teori survei apapun sampai terapkan kemudian misalnya ke Madura, ke Papua, ke Belanda, teori itu adalah berlaku di perkotaan. Rata-rata ya kan, hasil survei ini selaras, tapi itu kan di elitnya, tapi di bawah enggak. Makanya saya ingin memotong apa yang menjadi ciri
titik terlepas, sehingga partai yang kecil tetap kecil, tidak bisa besar karena dia tidak memahami pola sistem pemenangan pemilu yang berlaku di Indonesia. Pemilu di Indonesia berlaku sistem tadi proporsionalnya jelas terbuka, sending. Siapa Pak yang membahas itu? Ya bukan saya melemahkan atau apa Pak ya. Rata-rata yang paham dalam permainan itu adalah orang-orang yang memang sudah ada di Komisi 2 Pak. Sudah ngerti sistemnya buat apa, dia sudah set bagaimana kajiannya, bagaimana regulasi hukumnya, bagaimana nanti sistem ini harus seperti apa. Nah, itu telah pemahaman banyak partai. Makanya mana partai-partai besar. Pertanyaannya saya ingin mengupgrade untuk mengatakan itu Bapak harus punya cara baru menang pemilu. Cara bagaimana bikin sejarah supaya Hanura jadi pemenangnya, kan gitu. Cara apa? Cara bagaimana menguasai juga teritorial yang sama, disertai dengan pengolahan data pemilih yang ada, dan paham akan siapa calon yang kemarin duduk di sana, kekuatannya dia ada di mana, itu apa? Kebanyakan kita nggak punya dan nggak paham. Punya pun data, download di KPU, set, lihat, oh suara partai begini-begini. Pemain itu diawali dari mana ya? Bingung Mbak. Karena Pak tidak pernah mengkaji data. Pemilu itu sesuatu yang berulang dari 2004, 2009, 2014, 2015. Itu ada tren Pak. Karakternya ada. Makanya kenapa orang-orang Hanura yang kita kader itu kemudian bisa stabil? Karena apa? Mengikuti cara. Nggak bisa digoyang Pak. Semuanya satu, ada yang habis di bawahnya. Ini bisa tetap stabil 5. Nggak akan bisa goyang. Kenapa? Basisnya sudah jelas, kalau mau ditambah pun bisa, tapi kan butuh effort dan ketuanya juga Pak. Lihat kondisinya juga kan gitu. Tapi dengan cara cerdas tadi itu, dia benar-benar menguasai yang namanya peta tadi. Contoh, kalau bicara DKI, bagaimana kita mengembalikan sebelumnya? Pak, jangan terjebak pada langsung nama yang harus dikedepankan. Fokuskan pada penguasaan bagaimana kita 10 kursi yang kemarin. Data di teman-teman di sekretariat dibuka lagi 2014, 2019 dicek ya kan, oh data begini, yang potensial kemarin itu mestinya jadi terus hilang, itu di mana? Saya pun juga punya data Pak, tapi tidak kita open semuanya. Kenapa? Nanti itu akan menjadi kecemburuan. Makanya kalau pas bedah itu nanti pas bedah dapil dan sebagainya. Mohon izin Pak Petrus, mengenai digitalisasi, apakah ada kolerasinya dengan pemenang pemilu 2024 mendatang? Ya, sangat berpengaruh sekali. Jadi ini era 5.0 ya kan. Menang pemilu pun sudah saatnya kita dengan cara-cara yang modern. Jadi gerakan di akar rumput berjalan, mesin partai berjalan, kemudian tim riset berjalan, sampai pada tim siluman pun berjalan. Siap. Tapi berbasis digital. Dan tentu saja ini untuk memudahkan kontrol kerja daripada partai, kontrol kerja daripada relawan yang ada di bawah, supaya apa? Supaya Hanura kembali mengulang sejarah, yaitu apa? Lolos di Senayan. Dan tidak hanya itu, tentu saja ya saatnya partai yang sudah 15 tahun usianya, sekali kemarin sempat terperosok, tapi saatnya sekarang sadar untuk kemudian bangkit bersama untuk kemenangan nyata. Jadi mengapa harus dengan digital politik? Kenapa harus dengan teknologi politik? Karena dengan teknologi politik semuanya menjadi mudah terukur, terencana, akurat, terkendali, dan terupdate. Jadi kita bisa mengupdate terus bagaimana perkembangan gerakan daripada mesin-mesin partai dan instrumen yang dimiliki oleh Hanura. Nah dari sini maka DKI juga harus punya terobosan supaya apa? Setidaknya 10 kursi yang ditargetkan bisa tercapai. Tapi semua bergantung pada orkestrasi antara digitalisasi, mesin partai, dan semua komponen instrumen yang ada itu nyatu, semangat untuk bangkit bersama. Itu Mas. Siap-siap, terima kasih Pak Petrus. Apa saja program Ketua DPD Partai Hanura Provinsi DKI Jakarta untuk kemenangan pemilu 2024 di DKI tentunya? Baik, yang pasti bahwa kami sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Ketua Umum dan sesuai dengan apa yang
kita hadapi saat ini bahwa pemilih pemula dan kaum milenial itu mendominasi suara partai, mendominasi suara nanti. Jadi perolehan suara sekitar kurang lebih 68% itu adalah suara pemilih pemula dan suara kaum milenial. Nah, otomatis kami pasti target kami ya seperti itu. Target kami merebut suara di pemilih pemula dan milenial, juga kaum mama. Karena kaum mama ini kita satu contoh yang sangat luar biasa. Kaum mama ini kalau mama tidak diladeni, malamnya bapak tidak bisa apa-apa. Siap. Jadi itu target kami ya mama itu. Siap. Untuk program, apakah ada beberapa program dari Pak Ketua yang sudah berjalan atau yang sudah dijalankan? Iya, saat ini pasti kami sudah menjalankan masalah program mama semacam pengajian ya, yang kita sebut dengan Sri Kandi pengajian. Siap. Lalu untuk milenialnya, tapi kami tidak bisa buka di sini, nanti partai lain ikutan. Jadi Siap. program itu adalah masing-masing partai tentu dengan strategi masing-masing. Kita lihat aja 2024. Siap. Bismillah, kami DPD DKI Hanura DKI Jakarta bersama semua ketua DPC, bersama semua perangkat sampai tingkat ranting bersatu padu dalam kekompakan dan kesulitan bahwa kami mempunyai tugas untuk merebut kembali kursi Hanura di 2024 khususnya di DKI Jakarta. Siap. Amin. Siap. Mohon izin Ketua, bagaimana pandangan Pak Ketua terhadap Pak Wiranto yang masuk ke Partai PAN? Yang katanya berpengaruh itu ya? Siap. Baik, jadi begini, kami Partai Hanura khususnya di DKI Jakarta, kami sangat tidak berpengaruh dengan masalah Pak Wiranto mau pindah partai dan nanti akan berpengaruh di suara partai khususnya di DKI Jakarta. Tidak pengaruh, mau 1000 Wiranto pun kami tidak pernah takut. Mau 1000 Wiranto mau pindah partai mengatakan bahwa itu akan berpengaruh buat partai, tidak akan berpengaruh. Dan ingat baik-baik, solidnya kami di DKI ini dan seluruh Partai Hanura di seluruh Indonesia itu sangat kuat. Apalagi dengan kepemimpinan Bapak Osman Sabta. Jadi Wiranto sudah selesai, sudah terkubur dalam-dalam. Dan itu dulu, dan Wiranto sekarang sudah tidak ada lagi di Hanura. Yang ada itu adalah Osman Sabta dan semua pendukungnya, seluruh ketua-ketua DPD dan DPC serta sampai tingkat ranting menyuarakan bahwa kami siap memenangkan partai di 2024. Itu saja. Jadi untuk masalah Pak Wiranto bilang bahwa akan berpengaruh atau mungkin ada lagi tanggapan dari beberapa praktisi hukum akan berpengaruh buat kemenangan partai 2004, saya nyatakan bahwa itu tidak akan pernah berpengaruh. Wiranto 1000 pun kami tidak akan bermundur. Itu saja. Ya. Oke. Hanura. 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 Hanura DKI. Hanura DKI. Hanura DKI. Hanura DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya kami para ketua DPC DKI Jakarta dan segenap pengurus DPD, kami solid bahwasanya untuk mendukung ketua kami yang sah dalam arti hasil musdalub untuk periode 2020-2026, dan insya Allah DKI pada pasca 2024 akan yang kita citakan bersama, yaitu untuk mengembalikan 10 kursi DPRD, dan insya Allah atas izin Allah mungkin untuk RI-nya mendapat 4 kursi. Amin amin ya rabbal alamin. Hanura, jaya, Hanura.